Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kembali lagi di Islam itu Indah. Masih membahas tentang tema yang luar biasa. Awet muda di usia senja. Masya Alhamdulillah. Nah, Tapi sekarang kita benar lanjut Amik lagi. bilangnya. Kenapa? Orang yang dianggap tua itu ketika di atas 40. Betul. Dan orang dikatakan senja ketika di atas 50. Iya. Berarti Bapak bentar lagi senja. Jelang Isya. Maghrib. Habis maghrib jelang Isya. Iya. Terus sekarang kita lanjut lagi nih Ustaz Syamiji nih, ya kan? Iya, siap. Bener gak sih kalau Nabi itu katanya awet muda, bahkan jarang sakit. Rasulullah ini katanya orangnya ganteng, kulitnya kenceng, badannya bagus dan jarang sakit. Ini apa rahasianya? Apakah seperti itu? Mohon izin penjelasannya. Masya Allah, Ustaz Maulana, Mas Fadli, serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di perjalanan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam hijrah dari Makkah ila Yathrib atau Madinah, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sempat mampir di sebuah tempat transit, di mana tempat transit itu biasanya memang ada seorang ibu bernama Ummu Ma'bad sering membagi-bagikan makanan. Jadi Nabi bersama Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, beliau disediakan makanan, namun makanan yang tersedia itu sedikit sekali. Namun dengan mukjizat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kambing yang kurus akhirnya mengeluarkan air susu yang banyak. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan keberkahan pada tempat tersebut sehingga wanita ini terheran-heran. Akhirnya suami daripada wanita tadi ini pulang, ditanyakan, kenapa kok makanan jadi banyak begini? Lalu ditanyakan oleh suaminya, siapa yang memberikan makanan sebanyak ini? Lalu wanita tersebut menceritakan ada seseorang berdua dia tadi datang ke sini dengan wajah yang seperti ini, dengan wajah yang kencang, dengan senyuman yang indah, dengan postur tubuh yang sangat bagus. Dia memuji-muji lelaki tersebut. Lalu suaminya bertanya, siapa namanya? Nah, kata perempuan ini, saya lupa bertanya siapa namanya. Subhanallah, saking indahnya wajah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, orang sampai lupa namanya siapa. Orang sampai lupa bertanya, Anda siapa? Subhanallah. Maka tidak bisa kita menggambarkan bagaimana keindahan daripada postur tubuh, wajah daripada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan dalam riwayat dikatakan, orang yang pertama kali melihat baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, mereka akan tertunduk karena saking berwibawanya wajah Nabi. Tapi orang yang sering bertemu dengan Nabi SAW, mereka tidak akan pernah mau berpaling daripada wajah baginda Nabi SAW. Bahkan diriwayatkan tidak ada yang mampu untuk menatap lama-lama wajah baginda Nabi SAW. Subhanallah. Jadi kalau ditanyakan apakah Nabi ini jarang sakit di dalam hidupnya, dalam riwayat disebutkan hanya beberapa kali Nabi SAW sakit. Demam itu pertama kali Nabi ketika Nabi SAW menerima wahyu, demam berat pada saat itu, sehingga pulang ke rumahnya dengan mengatakan kepada Ibunda Khadijah, Zammiluni, Zammiluni, selimuti aku, selimuti aku. Kemudian Nabi pernah sakit ketika selesai perang Uhud, karena pada saat itu Nabi SAW terkena lemparan sehingga helmnya pecah dan masuk besi helm tersebut ke dalam pipi Nabi SAW. Itulah yang menyebabkan gigi geraham Nabi tanggal. Subhanallah. Kemudian Nabi juga pernah terkena anak panah. Nabi juga pada saat itu juga sakit. Ada 3 luka Nabi ketika perang Uhud. Kiri, kanan dan juga depannya Nabi SAW itu terkena daripada senjata daripada orang-orang kaum kafir pada saat itu. Kemudian Nabi SAW sakit menjelang meninggal dunia. Sakit sakaratul mautnya baginda Nabi SAW itu disebabkan karena racun yang pernah masuk ke dalam tubuh Nabi SAW. Pernah Nabi memakan hidangan bersama dengan para sahabat, lalu ternyata makanan tersebut sudah diracuni oleh seorang Yahudi pada saat itu, namun ternyata sahabat yang ikut makan semuanya meninggal dunia. Hanya Nabi SAW yang tidak meninggal dunia pada saat itu, namun itu dibawa sampai Nabi meninggal dunia pada usia 63 tahun. Subhanallah. Apa rahasia baginda Nabi SAW? Yang pertama, memang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memang itu adalah penjagaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tidak bisa pungkir bahwa Nabi adalah manusia yang sangat spesial, berbeda dengan kita. Walaupun ada ayat yang menyatakan ba'dana qul a'udzubillahi minasyaitonir rajim, qul innama ana basyarum mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahun wahidah. Ada ayat mengatakan, katakanlah wahai Muhammad bahwa aku adalah manusia seperti kalian, ana basyarum mithlukum. Tapi Nabi itu manusia yang berbeda dengan kita, manusia yang dispesialkan, diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang pertama. Yang kedua, memang Nabi SAW sebagai uswatun hasanah, yang mencontohkan yang baik-baik. Nabi meminum madu, Nabi memakan kurma, bahkan daripada janji Nabi memakan kurma ajwa 7 butir di pagi hari, maka terhindar daripada segala macam penyakit dan terhindar daripada sihir. Maka
ketika Nabi SAW mengkonsumsi kurma yang ternyata setelah diteliti banyak sekali manfaatnya, gulanya pun berbeda dengan buah-buah yang lainnya. Yang ketiga, Nabi juga mengkonsumsi habbatus sauda. Yang keempat, Nabi SAW mengatur pola tidurnya. Nabi SAW juga perbanyak bersedekah, karena hal jazaul ihsan illal ihsan, tidaklah suatu kebaikan melainkan pasti dibalasnya juga sesuatu yang baik. Wallahu taala a'lam. Masya Allah, terima kasih banyak Ustaz Syah. Sama-sama, Jadi Fadli. Masya Allah ya, Nabi Rasulullah SAW ini, kalau kita kata-kata ini menyebutkan dengan kata-kata ini nggak tergambarkan Aduh, keindahannya, subhanallah. ketampanannya, Subhanallah, luar biasa. Nah sekarang kita lanjut lagi nih buat jamaah Islami Tindak yang ada di rumah. Mungkin nggak sedikit orang yang berpikir ya, pada saat dia usianya sudah lanjut terus sakit, wah lewat kayaknya nih sekarang nih, kayaknya meninggal nih bakalan nih. Jadi udah negatif thinking duluan. Nah ini bagaimana nih Bib nih? Apakah orang-orang yang suka negatif thinking ini bisa menjadikannya dia nih tambah tua? Terus apa hukumnya buat orang-orang yang suka negatif thinking? Mohon izin penjelasannya Bib. Fadhal Bib. Ustaz Maulana, Ustaz Syam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Mereka Assalamualaikum. yang selalu berpikir dengan pikiran yang buruk, berpikir dengan pikiran yang tidak baik, maka pikiran inilah yang menjadi beban terhadap tubuhnya dan menjadikan segala sesuatunya. Makanya sering dijelaskan tadi Ustaz Maulana, Masya Allah, innallaha inda zanni li abdi, Allah berprasangka sesuai prasangka hambanya. Berprasangkalah yang baik. Dengan prasangka itu mencerminkan daripada sebuah kebaikan dan kebaikan. Kita kasih contoh, ada seseorang yang jawalul akli, akalnya hilang. Dia makan di jalanan, sampah dikorek, dia makan, ya kan? Subhanallah. Ya kan? Astagfirullahaladzim. Yang ketika dia makan dia nggak sakit. Iya. Tapi ketika kita ngelihat orang nyucinya nggak bersih, terus tiba-tiba kita makan, ya kan? Sakit perut. Kita sakit perut karena ini pikiranlah yang mempengaruhi kita. Bersyukurlah Allah kasih pikiran kita digunakan dengan kebaikan dan prasangka baik di dalamnya. Ketika seseorang yang dikasih penyakit oleh Allah Subhanahu wa taala, maka sakitnya itu dijadikan sebuah apa? Sebuah penggugur daripada dosanya. Alhamdulillah ya Allah, Engkau berikan aku sakit ya Allah hari ini sehingga aku bisa lebih ingat kepadamu ya Allah. Bersyukur atas nikmat yang Kau berikan. Ingat akan kematian, ingat akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Lebih banyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah hamba yang bersyukur kepada Allah, hamba yang selalu berterima kasih kepada Allah di setiap kesempatan yang ada, di setiap kesempatan apapun. Fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban? Nikmat mana lagi yang kau dustakan? Alhamdulillah bisa melihat, bisa berjalan, dikasih rezeki oleh Allah, dikasih kehidupan, punya kendaraan, ataupun masih ada kendaraan yang masih bisa dipakai seenggak-enggaknya, yang masih layak digunakan, atau masih alhamdulillah ya Allah saya masih memiliki rumah, alhamdulillah ya Allah saya nggak ngontrak, atau masih alhamdulillah ya Allah ada orang tua saya yang membiayai saya, ada orang tua saya mencukupi saya, masih alhamdulillah ya Allah atas nikmat yang Kau berikan. Banyak orang yang Allah nggak kasih daripada penglihatannya, banyak orang yang Allah nggak kasih daripada pendengarannya, banyak orang yang nggak bisa berjalan. Bersyukur kepada Allah atas kesempatan apapun yang Allah berikan. Maka gunakanlah segala sesuatu yang engkau diberikan oleh Allah, pandangan kamu, pendengaran kamu, hati kamu, jiwa kamu untuk beribadah kepada Allah. Jangan sampai kalau kita punya hati, punya pikiran, punya pandangan, punya pendengaran tidak untuk beribadah kepada Allah, celaka kita. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim gisawatu wa lahum azabun azim. Ingat, ketika Allah kunci hati kita, Allah tutup pandangan kita untuk nggak mau melihat Al-Quran, Allah tutup hati kita untuk tidak ingat kepada Allah, Allah tutup daripada pendengaran kita untuk tidak mendengarkan daripada hal-hal yang baik. Guru-guru kita, orang-orang yang soleh, orang-orang yang alim menjelaskan atau berceramah, kita nggak mau dengar, hati kita sudah ketutup. Allah Subhanahu wa taala kasih penyakit dalam hatinya. Fajadahumullahu maradha. Allah tampain penyakit yang dahsyat sehingga hancur jiwanya, jauh daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah Allah tutup semuanya. Mereka tidak akan dekat kepada Allah, Allah jauhin dia. Khatamallahu ala qulubihim, hatinya ditutup, pikirannya ditutup, pandangannya ditutup, jiwanya ditutup sehingga dia orang tambah jauh daripada Allah. Inilah yang mereka dikatakan punya penyakit. Allah tambahin penyakitnya. Fi qulubihim maradha. Inilah penyakit yang besar, penyakit yang jauh, yang hatinya nggak mau ingat kepada Allah. Oleh karena itu, hamba yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di setiap kesempatan apapun, entah dalam keadaan sakitnya, dalam keadaan musibahnya, dalam keadaan apapun, dia terima bahwa ini semua dari Allah Subhanahu wa taala dan berusaha untuk lebih baik lagi, dan ini adalah menggugur daripada dosanya. Ini hamba yang pintar, ini hamba yang dahsyat, ini hamba yang hebat. Karena apa? Hidupnya untuk matinya, hidupnya untuk beribadah kepada Allah, hidupnya hanya jalan untuk apa? Untuk menuju daripada negeri yang kekal. Mana?
akhiratnya Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, menonton di rumah Islam itu indah. Bertakwalah kepada Allah, dekatkanlah diri kepada Allah. Kita nggak tahu, boleh jadi hari ini, besok ataupun lusa Allah cabut nyawa kita, dan berharap ya Allah meninggalkanlah kami semua dalam keadaan husnul khatimah. Amin. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Jadi Allah ini ada dalam prasangka hambanya. Betul. Ya kan kalau kata bahasa Inggris zaman sekarang itu you are what you think. Jadi kalau misalnya kita berpikir kita nggak bagus, kita nggak sehat, ya udah sakit kita gitu ya. Ini Masya Allah luar biasa. Tadi Habib juga bilang, mungkin ada orang yang mungkin secara fisik kelihatan mukanya tuh nggak muda-muda banget, tapi fisiknya kuat banget. Kayak Ustadz Maulana kalau kita lihat mukanya kayaknya nggak muda-muda banget gitu ya kan. Tapi fisiknya ini subhanallah. Satu hari ini kalau kita diajak umroh bisa pingsan kita sama dia. Bisa berkali-kali Ustadz Dalam Syam. sehari. Dalam satu hari Ya kita yang Allah. nyerah. Itu rahasianya apa Ustadz? Biar kita bisa belajar nih, biar bisa punya fisik kayak Ustadz Maulana. Mau izin Ustadz? Tafadhol Ustadz. Dibongkar semua rahasia kita. Masya Allah. Izin Habib dan Tafadhol, Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli Makasih alaihi. banyak kepada jamaah Islam Indah yang sama-sama yuk kita sama-sama bermajelis. Kebayang kemarin kita mau masuk ke Raudah harus pakai aplikasi. Masya Allah, itu supaya kenapa? Supaya kita masuk di taman-taman surga. Dan taman-taman surga pun ada di sini, yakni majelis. Nah, majelis itu adalah bagian daripada taman-taman surga. Nah, ternyata ada kebiasaan yang bisa dilakukan supaya awet muda di usia senja. Ada 3 sebenarnya. Pola hidup, pola makan, dan olahraga. Oh. Daripada pola hidup ini, bagaimana mohon maaf hidupnya diatur. Teratur mandinya, teratur tidurnya. Itu pola hidup. Mohon maaf ya. Karena tubuh ini punya hak. Maka aturlah 8 jam untuk Allah, 8 jam untuk diri, dan 8 jam untuk sesama. Sekali lagi, 8 jam untuk Allah, 8 jam untuk diri, dan 8 jam untuk sesama. 8 jam untuk Allah, 5 waktu berarti 5 jam, 1 jam 1 jam. Setengah jam sebelum masuk waktu sudah siap. Setengah jam sesudah waktu, artinya salat itu jadi ada 1 jam. Subuh, duhur, asar, maghrib, isya berarti 5 jam. Ditambah 2 jam di waktu malam, jam 2 ke jam 4 berarti sudah 7 jam. Dan tambah 1 jam di waktu duha berarti ada 8 jam. Gunakanlah 8 jam ini untuk Allah. Kemudian 8 jam untuk diri dengan cara tidur 8 jam ataupun istirahat 8 jam. Itu luar biasa. Berarti kita bisa gunakan 6 jam di malam hari, 2 jam di siang hari. Berarti kalau bisa jam 8 udah tidur. 9, 10, 11, 12, 1, 2. Nah, jadi sudah bangun di jam 2. Berarti 6 jam. Kemudian mohon izin 8 jam untuk sesama. Di mana kita untuk beraktivitas 8 jam. Dari sini juga kita bisa belajar. Tidurnya 8 jam. Siapa yang tidur sesudah subuh itu menolak rezeki. Artinya membuat dirinya sakit. Asupan oksigen yang dibutuhkan di pagi hari itu dibutuhkan. Apalagi kalau kita bangun lebih awal. Maka mencerahkan tubuhnya, mencerahkan wajahnya. Mohon maaf, tidur sesudah duhur menggemukkan badan. Oh. Siapa yang tidur sesudah duhur menggemukkan badan. Dan tidur, jadi kalau ada anak kurus, kasih tidur siang supaya gemuk. Siapa yang tidur sesudah asar merusak akal, membuat dirinya pikun. Kata Ummul Mukminin Aisyah, jangan salahkan saya jikalau dia jadi gila, membuat linglung. Siapa yang tidur sesudah maghrib, mohon maaf ya, tidur maghrib itu mendatangkan bala. Dan siapa yang tidur sesudah isya mendatangkan kesehatan. Oh. Jadi lebih cepat engkau tidur lebih bagus sesudah isya. Siapa yang makin lambat tidurnya sesudah isya, makin makruh hukumnya. Makin makruh. Mandi sebelum subuh. Mandi yang Allah cintai. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Siapa yang mandi sesudah subuh atau mandi pagi menyegarkan. Mandi sesudah di atas jam 10 ke jam 3 mandi menyebabkan sakit kepala. Itu bahaya karena pori-porinya sudah terbuka. Mandi sore mempercepat pertumbuhan. Berarti cepat tua. Oh. Jadi siapa yang mandi sore cepat besar. Anak kecil bagus mandi sore cepat besar. Tapi kalau kita yang sudah tua mandi sore kurang-kurangi lah. cepat keriput. Cepat keriput. Siapa yang mandi maghrib mohon maaf merusak saraf
Siapa yang mandi sesudah Isya merusak tulang. Dan jangan lupa olahraga, pergi ke masjid, dari rumah ke masjid. Betul kata Habib, makin tua makin rajin ibadah. Jadi kalau kita ikutin pola hidupnya Ustadz Maulana nih bisa satu hari umroh berkali-kali. Masya Allah. Semua Masya yang Allah. pernah dengerin Ustadz Maulana ceramah langsung, pasti pertanyaannya, kok Ustadz sekuat itu ngomong? Iya. Oh iya juga sih. Iya, Luar semua yang biasa. undang Ustadz Fatih ngomong gitu. Iya, wah nanti kita bahas lebih lanjut ya buat jamaah Islam itu Indah yang ada di rumah. Sekarang waktunya kita menjawab lagi pertanyaan masuk yang ada di sosial media. Kalau gitu kita masuk lagi ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustaz. Oke, kita tunggu suratnya nih. Mana nih? Wah, ini dia nih. Ini dia nih. Ih, ini udah pagi lampunya masih nyala aja. Mobil. Tuh, Jamaatan nggak percaya dibilang lampunya masih nyala. Tunggu bentar, saya mau taruh lagi ntar suratnya balik. Saya bacain dari sini nih. Oh, oke. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, Assalamualaikum Ustadz Habib. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau cerita, ibu saya bilang kalau mau ikutan temen-temennya oplas itu operasi plastik mungkin kali ya. Karena tinggal dia sendiri doang yang belum oplas. Sebelumnya ibu saya udah tanam benang buat ngilangin kerutan dan minggu depan ibu saya mau oplas buat ikut-ikutan teman-temannya katanya. Saya sudah bilang nggak usah oplas, tapi ibu saya bilang keriputnya makin banyak, makanya dia harus oplas. Saya sebagai anak hanya mengingatkan saja Ustadz. Saya nggak tahu lagi mau gimana ke ibu saya. Saya mohon solusinya Ustadz. Wah, ini ibunya karena teman-temannya operasi plastik jadi kelihatan awet muda, dia pengen juga operasi plastik. Nah ini bagaimana? Pulang, cariin sama mamahnya. Yuk balik. Ya, Ustadz Syam, mohon izin, bagaimana hukumnya operasi plastik tanam benang biar kelihatan kulitnya kenceng? Kan buat suami juga. Gitu mohon Masya izin, Allah. silakan. Tapi guruku Habib Mas, Ustadz Maulana, Mas Fadli, serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau dulu kita khawatir pergaulan anak, kalau sekarang kita juga khawatir pergaulan orang tua, gitu subhanallah. Karena banyak sekarang kasus-kasus yakni CLBK, cinta lama belum kelar, yang baru ketemu di sosial media, apalagi mungkin baru pegang sosial media, ternyata ketemu teman-teman lamanya dan ternyata ada kisah lama yang belum kelar. Kemudian ada juga pengaruh-pengaruh buruk daripada teman-teman orang tua, bukan hanya teman-teman anak, bukan hanya teman-teman yang muda-muda, tapi teman-teman orang tua biasanya saling tarik-menarik dalam keburukan. Makanya Allah katakan dalam Al-Quran, ba'da naqul a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ta'awanu 'alal birri wattaqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Di ayat yang lain Allah katakan, illalladzina amanu wa 'amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Subhanallah. Di ayat yang pertama yang kami bacakan, yang kami bawakan, Allah berfirman agar kita saling tolong-menolong dalam kebaikan dan ketakwaan. Jangan saling tolong-menolong dalam keburukan dan juga maksiat, dalam dosa, dalam kehinaan. Di ayat yang kedua yang kami bacakan, saling mengingatkan dalam kebenaran. Katakan bahwasanya ternyata mengubah ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah haram hukumnya, dan fala yughayyirunna khalqallah. Salah satu tujuan atau goal daripada iblis adalah membuat manusia ingin merubah daripada ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wala udillannahum wala umanniyannahum wala amurannahum fala yubattikunna adhanal an'am wala amurannahum fala yughayyirunna khalqallah. Salah satu goalnya iblis adalah membuat manusia mengubah atau merubah apa yang telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu, yang pertama saling tolong menolonglah atau saling mengingatkanlah dalam kebenaran, dan juga tawasaw bis sabr, saling mengingatkan juga dalam kesabaran. Jadi kalau dikatakan anaknya tadi saya udah nyerah, berarti kesabarannya hanya sebatas itu. Tingkatkan lagi kesabarannya, jangan sampai menyerah untuk mengingatkan orang-orang sekitar kita, apatah lagi dia adalah orang tua kita. Tapi ingat, sebagai anak mengingatkannya jangan sampai menyakiti hati orang tua. Yang pertama, ingatkan dengan cara yang mulia, dengan cara yang elegan, dengan cara yang baik. Bagaimana caranya Ustadz? Jangan kita sebagai anak yang mengingatkan, kirimkan misalnya ceramah-ceramah atau dalil-dalil yang mungkin penceramah tersebut disegani oleh ibu. Jadi didengarkan, oh ternyata tidak boleh merubah ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memang ketika di zaman baginda Nabi SAW, ketika terjadi peperangan, Nabi ketika melihat ternyata pasukan yang berada di depan ini sudah beruban, maka Nabi SAW meminta mereka untuk mewarnai rambutnya dengan henna.
Jadi diwarnai rambutnya agar musuh ini sebagai strategi perang, melihatnya ini kok pasukannya muda-muda semua, nggak ada yang orang tua, buktinya nggak ada yang ubanan gitu. Jadi sebagai strategi. Nah ini bisa dilakukan jikalau sesuai dengan syariat. Artinya kalau misalnya udah kelihatan tua dengan ubannya, mewarnai dengan henna untuk siapa? Untuk suaminya, bukan Pakai untuk pacar. niat untuk menipu orang lain. Daun pacar gitu ya, Daun pacar, Habibie, iya. daun pacar kalau bahasa kitanya. Kemudian subhanallah, ada juga sahabat Nabi yang operasi ataupun menambal dengan sesuatu yang palsu. Siapa itu mereka yang ketika peperangan mungkin hidungnya, mohon maaf, kena pedang gitu ya, patah hidungnya, maka diganti dengan hidung emas oleh baginda Nabi SAW. Atau mungkin karena kecelakaan. Operasi itu sebenarnya menormalkan apa yang tidak normal. Menormalkan apa yang tidak normal itu diperbolehkan dalam Islam. Misalnya kakinya, mohon maaf, kakinya bagus satu gitu ya. Kalau kita katakan bagus satu berarti yang satu kurang bagus. Itu boleh dioperasi. Kenapa? Karena tidak normal, mengikuti manusia yang lainnya. Misal telinganya bagus satu berarti yang satunya kurang bagus gitu. Subhanallah, itu boleh dioperasi. Kenapa? Karena alasan kesehatan dan mengikuti yang normal. Tapi kalau keriput itu adalah mengubah ciptaan Allah Subhanahu wa taala kalau dia operasi. Kenapa? Karena normalnya di usia segitu memang keriput. Karena normalnya di usia segitu memang keriput, subhanallah. Lalu dia mau mengoperasinya, maka tidak boleh mengubah ciptaan Allah, apalagi jikalau memang berbahaya bagi dirinya dan kesehatannya, pastilah diharamkan oleh agama Islam. Allahu taala alam. Satu penyakit yang tidak ada obatnya adalah tua. Tua, nggak ada obatnya. Nggak ada obatnya. Tapi kalau awet muda bisa diatur Bisa bagaimana diatur, caranya. pencegahan namanya. Pencegahan, Masya Allah. Jadi kita mau coba awet muda dulu. Sebentar, Apa tuh? Ma. Wis. Kita panggilkan Wah, Super Fadli. gini. Mungkin dia masih mengingat masa mudanya dulu. Bukan. Saya ini lagi mempraktekkan. Katanya salah satu amalan bisa bikin awet muda di usia senja dengan memperbanyak senyum. Masya Saya Allah. dong, Mana? senyum terus. Kok bisa? Susah mingkem. Tetap Islam Tinda. Jamaah. Oh, jamaah. Alhamdulillah. Coba mingkem senyum. Habib baru dengar pasti.